Sertifikat tanah merupakan tanda bukti yang memberikan arti penting bagi kepastian hukum hak atas tanah. Sertifikat tanah yang selama ini berbentuk kertas memiliki segudang risiko, seperti pencurian, pemalsuan yang dilakukan oleh oknum mafia tanah, kerusakan akibat kebakaran, serta kerusakan lainnya mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah. Kondisi ini yang mendorong Kementerian ATR BPN untuk melakukan digitalisasi dengan merampingkan berkas manual menjadi dokumen digital, sekaligus mengimplementasikan konsep digital melayani atau DILAN. Maka, lahirlah gagasan untuk menerbitkan sertifikat tanah elektronik. Setelah kita nonton video yang tadi, menurut teman-teman gimana pendapatnya? Mungkin dari Mbak Nabila bisa memberikan pendapatnya terlebih dahulu. Sertifikat elektronik ini bisa dibilang best practice banget ya. Bayangin aja proses administrasi tanah yang biasanya ribet, panjang, dan penuh berkas kertas, sekarang bisa lebih cepat, praktis, dan juga modern. Melalui sertifikat elektronik, Kementerian ATR BPN telah mengambil langkah besar dalam melakukan transformasi digital pelayanan publik, yang dampaknya juga bisa dirasakan langsung sama masyarakat. Dan dari sudut pandang manajemen ASN, inovasi ini menunjukkan bahwa ASN kita telah berperan sebagai pelayan publik yang adaptif, siap menghadapi tantangan zaman melalui penggunaan teknologi informasi. Ini juga mencerminkan bahwa kapasitas profesionalisme ASN dalam mengelola perubahan, cepat proses payment, dan juga memastikan transparansi. Sebagaimana layanan elektronik lainnya seperti HTL, nah, penerapan sertifikat elektronik ini adalah upaya penyederhanaan prosedur dan peningkatan efisiensi layanan. Proses yang sebelumnya membutuhkan banyak tahapan fisik dan dokumen, kini menjadi lebih ringkas dan terukur melalui sistem digital. Dan ini merupakan langkah yang berani yang diambil sama Kementerian ATR BPN untuk mewujudkan reformasi birokrasi, di mana dalam kondisi ideal, para ASN bekerja secara profesional dan berintegritas, serta bebas dari praktik KKN. Dan digitalisasi ini bisa membantu untuk mencapainya. Eh, Satu lagi, dengan adanya sertifikat elektronik ini, sertifikat hak atas tanah itu jauh lebih terlindungi karena menggunakan teknologi canggih seperti tanda tangan digital dan enkripsi data. Ini membuat sertifikat elektronik susah dipalsukan, berbeda dengan sertifikat fisik sebelumnya, sehingga ini bisa melindungi kita daripada mafia tanah yang berkecimpung di ATR BPN. Proses pengurusan dan transaksi menjadi lebih cepat dan sederhana. Pemilik sertifikat itu tidak perlu lagi bolak-balik kantor BPN karena semua data dapat diakses secara digital melalui aplikasi resmi seperti Sentuh Tanahku yang bisa diakses dari manapun. Digitalisasi ini otomatis bikin ASN harus melek teknologi untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi udah nggak bisa lagi nih kerja dengan pola yang sama karena ASN sekarang dituntut punya digital skill, ngerti sistem, bisa kelola data, bahkan paham soal keamanan informasi. Dan ini sejalan banget dengan konsep Smart ASN yang menekan pada kemampuan adaptasi di era digital. Menurut yang lain gimana? Nah, seperti yang sudah kita ketahui, e-sertifikat, setiap proses pencatatan, perubahan, maupun peralihan hak akan terekam secara otomatis di sistem. Nah, ini membuat jalannya administrasi pertanahan menjadi lebih transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, manipulasi data yang selama ini mungkin terjadi pada dokumen fisik menjadi jauh lebih sulit dilakukan. Karena setiap aktivitas meninggalkan jejak digital yang bisa ditelusuri dan diaudit kapan saja. Nah, dari sisi manajemen ASN, kehadiran sertifikat elektronik jelas memperkuat akuntabilitas kinerja pegawai. Nah, setiap tindakan atau keputusan pegawai dalam mengelola data pertanahan dapat terekam dalam sistem, sehingga ada mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat. Nah, ini mendorong pegawai untuk bekerja lebih profesional, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, sekaligus meningkatkan integritas pelayanan publik. Kalau yang lain gimana? Ya, setuju. Soalnya kalau kita ingat-ingat kan paradigma ASN itu terbiasa dengan tumpukan berkas yang manual yang bikin meja penuh. Nah, dari adanya sertifikat elektronik ini, sekarang pelan-pelan mulai beralih ke budaya kerja digital first, yang hasilnya proses lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, dan cara berpikir pun
terbuka dengan inovasi. Inilah yang eh, bisa kita anggap sebagai smart ASN, di mana ASN khususnya dalam implementasi sertifikat elektronik ini menunjukkan nilai adaptif terhadap perubahan, kreatif dalam bekerja, dan sikap siap menghadapi tantangan baru dalam pelayanan ya publik yang semakin baik. Seperti itu sih. Kalau yang lain gimana ya? Ya, kita rasa ini emang sebuah terobosan yang sangat baik ya, tapi kita harus lihat juga tantangannya lebih kompleks dan bukan sekedar pengimplementasian teknologi baru, terutama dalam membentuk upaya Smart ASN. Jujur saja, tidak semua ASN itu memiliki tingkat literasi digital yang sama. Ada yang sudah melek, ada yang masih kesulitan dalam menggunakan teknologi. Selain itu, seberapa canggih pun sistem ini, jika belum ada, tidak akan optimal jika infrastrukturnya pendukung di lapangan masih jelek seperti jaringan yang tidak stabil, perangkat yang belum ada, dan oleh karena itu maka penting bagi Kementerian Atr BPN untuk tidak hanya fokus ke pembangunan sistem, tapi juga penguatan fondasi manusianya agar bisa menjadi smart ASN sesungguhnya. Ini mencakup seperti ada pelatihan yang berkelanjutan, sosialisasi yang masif, serta strategi perubahan budaya kerja yang terencana agar seluruh ASN dapat beradaptasi dan menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar pelaksana saja. Mungkin gimana yang lain? Setuju sih sama semua pendapat teman-teman, luar biasa sekali pendapatnya. Tapi supaya kita punya perspektif yang lebih lengkap lagi, kita coba lihat dari sisi yang perlu jadi pembelajaran buat kita juga, itu video bad practice-nya tentang pegawai ATR BPN yang terlibat kasus pagar laut sehingga diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yuk kita telaah bareng-bareng penyebab akar permasalahan ini tuh bisa muncul karena apa, dengan melakukan teknik analisis isu yang sudah kita pelajari sebelumnya melalui pendekatan man, method, environment, dan material. Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nusron Wahid mencopot jabatan 6 pegawai ATR BPN yang terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi. Dari 6 pegawai tersebut, 1 diantaranya dipecat. Nusron memerinci ke-6 pegawai yang dikenai sanksi meliputi 5 pegawai negeri sipil yang dicopot dari jabatan dan 1 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nusron bilang dari keterangan para pegawai tersebut mereka diiming-imingi uang rokok. Namun Nusron tak memerinci jumlah uang tersebut. Ini yang Bekasi kita umumin, yang terlibat dan dikena sanksi. 1 dipecat. Yang pertama, yang lainnya dicopot dari jabatan. Yang pertama adalah FKI, ya kan? FKI nama orang, bukan Forum Kesenian Indonesia atau Kebudayaan Indonesia atau Festival Kebudayaan Indonesia. Dulu ketua tim adjudikasi PTSL di Bekasi tahun 2021. Sekarang menjadi kepala seksi di penetapan hak dan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan Kota Cirebon. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Mbak Nana mungkin bisa memberikan pendapatnya. Makasih Mbak Rizka telah diberikan kesempatan untuk berpendapat. Nah, kalau dari sisi manajemen ASN atau MEN, nah dari video tersebut memang memberi transparansi, tapi kalau integritas pegawai rendah, teknologi tetap bisa disalahgunakan. Nah, karena itu Smart ASN tidak cukup hanya pintar teknologi, tapi juga harus berkarakter berakhlak. Nah, jadi kunci sukses dari digitalisasi itu bukan sekedar sistem yang canggih, melainkan integritas pegawai yang menjaga agar teknologi benar-benar dipakai untuk kepentingan publik. Kalau ya teman-teman yang lain gimana? Kalau menurut saya, kalau lanjut dari metode ya, pasti untuk kegiatan ini sudah ada prosedur dan SOP yang jelas ya. Namun jika prosedur pengawasan tidak diterapkan dan tidak ada mekanisme audit yang efektif, maka penyalahan sistem bisa terjadi. Apalagi saat-saat ini adanya konflik kepentingan yang ASN harus menjalankan prosedur pengawasan justru terlibat dalam kasus itu sendiri. Selain itu, penyimpangan itu bisa terjadi jika adanya tekanan dari atasan atau manpower yang lebih tinggi, sehingga ASN terpaksa mengabaikan prosedur atau SOP yang ada karena adanya perintah atau desakan dari pihak yang lebih berwenang. Tekanan ini bisa menjadi alasan dibalik ketidakpatuhan terhadap prosedur tersebut, seperti dalam kasus pagar laut itu sendiri. Hal ini bisa mungkin menjadi faktor yang memungkinkan praktik ilegal itu terus berjalan.
Kalau yang lain gimana? Oh ya, kalau kita lihat dari sisi environment atau lingkungan kerja, faktor ini juga punya peran yang besar. Kalau budaya organisasi yang kurang mendukung transparansi atau akuntabilitas, ASN bisa merasa bebas melakukan penyelewengan tanpa takut konsekuensi. Untuk itu, diperlukan transformasi budaya kerja dan internalisasi etika ASN, serta sistem pengendalian internal yang melekat pada setiap unit kerja dan pegawai dari sisi internal. Tuh. Kadang karena budaya kerja yang cuma fokus supaya pekerjaan kelihatan selesai dan benar secara administratif, tetapi sebenarnya secara substansi sendiri kurang diperhatikan. Makanya perlulah adanya transformasi budaya kerja dan eh, in- sistem pengendalian internal yang melekat pada setiap unit kerja dan pegawai. Kalau dari teman-teman yang lain, gimana? Iya, kalau dari sisi materialnya ya, kan kita bisa pahami bahwa material itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung peran ASN, mulai dari sarana, prasarana, hingga sistem pendukung. Jadi, jika alat atau sistem yang tersedia itu kurang memadai, memang ASN bisa tetap bekerja dengan sesuai prosedur, tapi hasilnya itu yang berpotensi menimbulkan resiko. Karena itulah, manajemen ASN harus memastikan seluruh sarana dan sistem yang siap pakai aman dan andal sehingga kinerja ASN itu lebih efektif, pelayanan publik lebih optimal dan penerapan konsep smart ASN itu dapat terwujud. Kalau yang lain gimana ya? Saya setuju sih dengan pendapat teman-teman yang telah menganalisis dari pendekatan metode, environment, dan material. Jadi kasus-kasus yang mencoreng nama baik Kementerian ATR BPN ini, seperti kasus pagar laut tadi, merupakan tantangan besar yang menguji integritas institusi. Jadi untuk mengembalikan kepercayaan publik yang telah terkikis, manajemen ASN harus bergerak cepat dan tegas. Mereka tidak hanya perlu membenahi sistem dari dalam, tapi juga membangun kembali fondasi moral yang kuat. Di sisi lain, Smart ASN adalah kunci untuk mewujudkan perubahan ini. Mereka adalah para profesional yang tidak hanya cerdas teknologi, tapi juga konsisten dalam menjunjung tinggi profesionalisme. Dengan kolaborasi antara sistem yang kuat dan individu yang berintegritas, transformasi digital di bidang pertanahan akan berjalan mulus dan terhindar dari cengkraman mafia tanah ini. Ini bukan sekedar janji, tapi aksi nyata yang akan mengembalikan kepercayaan masyarakat seutuhnya kepada kementerian kita. Hmm, belum Setuju banget. sama semua pendapat teman-teman. Setelah kita melihat dari dua sisi ini, ada banyak hal pembelajaran yang dapat kita tarik. Salah satunya, keberhasilan transformasi digital ini bukan cuma soal teknologi, tetapi tentang soal karakter, mindset dari ASN untuk selalu kompeten, adaptif, berintegritas, dan didukung dengan manajemen ASN dan smart ASN yang baik. Semoga diskusi kita kali ini bisa mendapatkan insight atau inspirasi buat bahan evaluasi untuk diri kita masing-masing. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih.